Oke, halo semuanya. Selamat siang untuk teman-teman yang pada hari ini telah bergabung dalam ruang virtual pada hari ini. Boleh kali ya kita cek ombak dulu. Aku mau lihat nih antusiasme para peserta yang pada hari ini telah hadir dalam seminar Merajut Nusantara siang hari ini. Boleh ditunjukkan mana ini Zoom virtualnya? Oke, udah ada yang on kamera ya. Antusiasmenya luar biasa sekali untuk mengikuti acara pada hari ini yang tentunya akan memberikan insight kepada para hadirin sekalian. Boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kalau sudah dinyalakan, aku mau lihat jempolnya dinaikkan ke atas agar aku bisa melihat antusiasme teman-teman sekalian pada hari ini. Oke, mana jempolnya? Alhamdulillah, sudah oke sekali nih, kayaknya semangatnya sudah luar biasa. Terima kasih kepada hadirin yang telah menunjukkan jempolnya ya akan rasa antusiasme pada hari ini dalam seminar Merajut Nusantara. Persembahan Bakti Kominfo bersama Komisi 1 DPR RI dengan tema Cakap Bermedia Digital. Oke, teman-teman sekalian, sebelum memasuki dan memulai jalannya acara pada hari ini, akan ada tata tertib yang teman-teman perlu perhatikan selama berlangsungnya acara. Di antara lain adalah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran. Dilarang untuk mengaktifkan audio dan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Dan yang terakhir, tetap mengikuti jalannya acara sampai dengan selesai. Tentunya teman-teman hari ini akan mendapatkan ilmu-ilmu pilar cakap digital yang pada hari ini teman-teman akan pelajari. Dan sebelum kita memulai puncak acara pada hari ini, kita biar nggak ngantuk lagi karena sekarang tuh udah jam 1 siang ya. Enaknya sebenarnya ini buat bobo siang, tapi hari ini jangan dulu karena kita nantinya akan mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari para narasumber kita yang kompeten. Biar kita makin semangat, biar kita makin energik buat dengerin pemaparan pada hari ini, tentunya kita akan terlebih dahulu mendengarkan dan menyaksikan band performance yang akan disaksikan oleh Mona and Friends. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual. Oh ya, oh ya.
ôi cha mẹ đi có lì Tabata ibata
Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia.
Inilah masa di mana kami memulai perjalanan. Alkisah dari Timur Indonesia. Di sini kami berbagi dari sudut pelosok Sumba dan Sumbawa. Memulai prosa, bercerita dari Timur Indonesia. Tanah Sumba dan Sumbawa. Yang kata mereka, matahari di sana tenggelam rupawa merah bercampur jingga. Bersaji lan sekap berkelok dan juga berundak. Jelita pasir putih dan liar deru ombak. Tanah yang asing dari segala akses telekomunikasi. Dan terbitlah ia dari ufuk timur. Sang pagi hari. Dia yang tak pernah sekalipun meleset janji. Seperti koneksi telekomunikasi yang kini hadir sebagai penghubung negeri. Menyeluruh sampai ke sudut Ibu Pertiwi. Melalui jaringan yang dibangun Bakti Kominfo, negara hadir melayani. Memberi manfaat teknologi dan komunikasi, menghubung koneksi, penyambung negeri. Satu hari lain untuk berharap kembali. Manfaat internet buat saya. Salah satunya untuk mengakses pelajaran dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar. Karena bisa melakukan komunikasi antara wilayah, antara daerah. Dulu itu sama sekali tidak tahu informasi, tidak tahu main internet apa segala. Karena di mana kami di sini ini termasuk pemerintah desa itu sangat membutuhkan itu akses informasi maupun pengiriman data-data tentang desa. Saya langsung searching di internet, jadi mempermudah. Bisa membantu saya dalam pekerjaan saya di puskesmas ini. Jadi semuanya harus online. Di penghujung hari, di perjalanan yang terkadang tak nampak batang hidung jalan setapak. Di balik tiap ramah rambut hitam dan lentik pelupuk bulu mata. Manis perjalanan tentang berkarya dan berbagi. Kami menyadari, cerita ini tak hanya berhenti di batas konklusi. Cerita ini akan kami bagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, selamat datang para hadirin yang telah bergabung dalam acara Seminar Merajut Nusantara pada siang hari ini. Semoga hadirin sekalian yang pada hari ini telah hadir selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Hari ini tentunya kita bersama-sama dalam Seminar Merajut Nusantara, persembahan Bakti Kominfo dengan tema Cakap Bermedia Digital. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi, yang kami hormati Direktur Utama Bakti Kominfo Republik Indonesia Ibu Fadila Mahtar dan Bapak Prananda Surya Paloh selaku anggota Komisi 1 DPR RI serta narasumber yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar Merajut Nusantara tentunya. Teman-teman hari ini yang hadir akan mendapatkan insight dan pilar-pilar menarik mengenai tema Cakap Bermedia Digital. Sekali lagi kalau tadi aku tes ombak, sekarang aku mau tes ombak lagi. Boleh aku lihat Zoom-nya, boleh untuk tim panitia diperlihatkan layar Zoom-nya. Aku mau lihat antusiasme peserta kita pada hari ini yang sudah mengaktifkan kameranya. Boleh kembali diacungkan jempolnya, aku mau lihat dulu semangatnya, antusiasmenya hari ini untuk mengikuti kegiatan dan rangkaian seru lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Oke, aku udah lihat nih untuk teman-teman yang telah mengacungkan jempolnya tadi. Terima kasih sekali lagi.
Dan teman-teman, kalau misalkan sebelum memulai acara biasanya akan ada pretest yang hadirin perlu isi. Izin untuk merimain sekali lagi akan ada pretest yang teman-teman perlu isi yang terdapat pada kolom komentar. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Panca Setiawan dipersilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azikami sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga dengan adanya acara seminar ini dapat menambah wawasan kami dalam dunia digital, sehingga kami tidak hanya cakap dalam dunia digital, tapi menjadikan kami insan yang bijak dalam bermedia sosial di dalam dunia digital. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Panca Setiawan yang tadi telah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa dan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bendera merah putih, semangat, gerak.
Baik, kita tadi telah mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan tentunya setelah ini akan ada perbincangan hangat dan diskusi yang tentunya menarik yang akan nantinya memberikan ilmu dan informasi baru kepada hadirin sekalian. Namun sebelum saya memperkenalkan narasumber yang akan hadir dan kompeten tentunya pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Tapi kayaknya kalau nggak pakai pantun kurang afdol ya. Jadi boleh ya untuk peserta, kalau misalkan aku pantun cakepnya jangan lupa di kolom komentar ya. Yang di studio juga boleh nih nanti cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Jerman, cakep. Singgah sejenak di Bekasi. Assalamualaikum hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Nurhaliza yang pada hari ini akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai. Izinkan saya juga untuk menyapa narasumber kita yang telah hadir pada ruang virtual pada hari ini, Bapak Muhammad Farhan SE, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat datang Bapak, selamat bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Dilanjut, halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, apa kabar semuanya? Terima kasih ya udah ngundang saya. Alhamdulillah baik Bapak, kayaknya lagi makan siangnya lagi enak banget nih ya Pak, tapi nggak apa-apa ya Pak, harus kepotong sedikit. Tadi makanya kaget juga disapa begitu. Oke, selamat menikmati makan siangnya Bapak, lunch breaknya, tapi nggak apa-apa ya Pak. Hari ini walaupun keganggu sedikit, tapi kita nantinya akan memberikan insight baru dan pilar baru mengenai tema yang seru sekali hari ini ya Pak. Nggak ganggu kok, siap. Betul, terima kasih Pak Farhan sekali lagi atas waktunya untuk menyempatkan hadir dalam seminar Merajut Nusantara pada hari ini. Oke, kemudian akan dilanjutkan dengan narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Yuliandre Darwis selaku Ketua Dewan Pakar ISKI. Selamat siang dan selamat bergabung Bapak, mohon izin. Dan ya, juga terima kasih Mbak Nela. Salam. Oke, halo Bapak, selamat siang. Farhan. Baik Ya. ya Pak. Siap, Bapak Komisioner. Ampun, Pak Dewan, ampun. Pak Wali. Amin. Udah siap ya Pak untuk nantinya membagikan insight baru dan mempresentasikan ilmu-ilmu menarik pada hari ini? Ya, siap Nela. Oke, terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Dan kita akan segera melanjutkan ke narasumber kita yang ketiga. Ada Bapak M. Hakam Amarullah. Mohon izin Bapak, apakah sudah bergabung bersama kami di ruang virtual? Oke, sepertinya kita belum mendengar nih dari Pak Hakam. Halo Bapak Hakam, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik ya Pak, mohon izin Bapak sepertinya audionya masih termute. Boleh untuk di-unmute terlebih dahulu. Halo, halo, halo. Halo Bapak, kabar baik ya Pak siang hari ini? Ya, baik Mbak. Oke, pastinya juga udah siap ya Pak untuk memberikan insight baru kepada hadirin sekalian yang pada hari ini telah hadir juga. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual untuk para narasumber kita yang tentunya komprehensif dan kompeten pada bidangnya. Teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam tema hari ini yaitu cakap bermedia digital. Pada era globalisasi industri 4.0 seperti sekarang, kita saat ini telah bertransformasi di era digital di mana kita telah melakukan kegiatan sehari-harinya banyak di ruang dan di lingkup digital. Maka dari itu, untuk menjadi masyarakat Indonesia yang bijak dan insan akan tata tertib bagaimana kita bermedia sosial, bagaimana etiket-etiket yang perlu kita ketahui. Kita harus mengetahui pilar-pilar literasi digital yang tentunya akan dibahas pada hari ini bersama moderator cantik kita. Jadi hari ini harus sumringah ya bawaannya karena nantinya kita bisa mengakselerasi literasi dan kemampuan digital yang kita miliki. Akan dipandu dengan moderator cantik kita. Dipersilahkan kepada Kakak Diva untuk bergabung bersama saya di depan Kak.
Oke, di sini kayaknya udah langsung tadi itu gerah ya Kak hawanya. Tapi setelah Kak Diva masuk ini kayak udah AC ubin masjid soalnya. Aduh bisa aja. Bisa aja nih. Oke Kak Diva gimana Kak? Udah siap belum untuk membagikan insight-insight baru kepada teman-teman semua dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini? Semangat banget, karena tentunya hari ini kayaknya bukan Kominfo ya kalau nggak maksimal menyelenggarakan acaranya. Betul Kak Diva, setuju. Betul. Jadi hari ini sudah dihadirkan 3 orang pembicara yang sangat kompeten di bidangnya dan diharapkan nantinya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi nih dari pembicara kita pada hari ini. Oke, jadi pastinya udah siap banget ya Kak dengan melihat antusiasme teman-teman sekalian. Kalau begitu dipersilahkan untuk Kak Diva ambil alih. Terima kasih. Terima kasih Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mungkin boleh dibantu dijawab di kolom chat Zoom ya, teman-teman hari ini kabarnya seperti apa. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan juga sehat dan tentunya semangat nih menerima materi dari pembicara kita yang sangat hebat pada hari ini. Sebelum memulai acara berikutnya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi, yang kami hormati Direktur Utama Bakti Kominfo, Ibu Fadilah Matar, dan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Prananda Suryapaloh. Dan tentunya tidak lupa juga saya menyapa pembicara kita pada hari ini, ada Bapak Muhammad Farhan SE, selaku anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Yuliandra Darwis selaku Ketua Dewan Pakar ISKI dan juga Bapak Muhammad Hakam Amarullah. Tentunya hari ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik ya teman-teman dengan kehadiran narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, memasuki siang pada hari ini saya yakin teman-teman di sini mungkin sudah mulai merasa mengantuk begitu ya. Tapi supaya teman-teman bisa lebih melek lagi, saya punya pantun nih untuk teman-teman semuanya. Boleh ya dibantu dijawab cakep kayak tadi yang udah dilakuin sama MC-nya dan mungkin teman-teman di studio juga boleh bantu jawab cakep gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke Pulau Harapan, cakep. Ditemani secangkir kopi hangat. Selamat siang teman-teman sekalian, semoga sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti acara ini secara seksama dari awal sampai dengan akhir. Baik teman-teman, kayaknya kalau pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Diva Nuramarta dan pada hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk memandu diskusi kita dengan ketiga narasumber kita. Untuk acara hari ini dalam seminar Merajut Nusantara dalam tajuk Cakap Bermedia Digital, Kominfo telah menghadirkan 3 orang narasumber yang nantinya akan berbagi informasi. Dan tentunya saya yakin teman-teman juga sudah sangat tidak sabar ya untuk melakukan diskusi secara langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama pada hari ini adalah Bapak Muhammad Farhan SE selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Baik, selamat siang Bapak Farhan, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat siang, terima kasih. Baik, apa kabarnya nih Pak hari ini? Apakah semangat untuk melakukan sharing bersama dengan teman-teman yang hadir untuk seminar pada hari ini? Ya, terima kasih. Yuk. Baik, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan agendanya untuk melakukan presentasi dari narasumber kita kepada Bapak Muhammad Farhan. Dipersilakan untuk memberikan pemaparannya. Baiklah, terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya memberikan apresiasi Kominfo dari Kementerian Kominfo yang telah begitu konsisten bekerja melaksanakan program edukasi literasi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Terima kasih juga kepada Kak Paloh yang telah untuk menyampaikan. Namun izinkan saya juga memberikan kepada dua orang narasumber kita ya, Bang Yuliandri dan juga Bang Hakam yang telah memperkaya wawasan kita dan pengetahuan kita tentang dunia digital, khususnya digital. Nah, tentunya sekarang ini silakan langsung diklik. Media dan masyarakat tentu sudah sangat berubah menjadi sesuatu yang sangat digital. Nah, kita lihat saja buktinya. Sekarang masyarakat ini menggunakan media yang disebut sebagai media sosial. Seperti WhatsApp. Walaupun itu adalah sebuah chat platform, tetapi pada dasarnya WhatsApp ini juga menjadi bagian dari sebuah sosial media. Karena kita bisa mengupdate status, membentuk grup, dan juga tentu saja berbagi informasi di WhatsApp. Kemudian juga ada Instagram, Facebook, ini 3 platform yang dimiliki oleh perusahaan Amerika bernama Meta. Lalu ada TikTok dari Cina, Telegram dari Amerika, dan juga ada Twitter juga dari Amerika. Berikutnya, silakan diklik. Kita menyadari bahwa sekarang media tidak hanya sekedar sebagai media konvensional yang kita kenal, berupa media elektronik, media cetak, atau media.com yang semuanya dikelola oleh sebuah organisasi jurnalistik. Nah, sekarang ini media sudah menjadi media sosial di mana pengelolaan konten dan tampilannya betul-betul tergantung kepada masing-masing kita sebagai pemilik media tersebut. Artinya, kita akan bergabung dalam sebuah media sosial platform apabila kita merasa percaya diri dan juga dipercaya oleh orang lain. Nah, maka klik lagi silakan. Kita harus menyadari bahwa di media digital ada efek positifnya. Karena suatu efek positif yang patut kita syukuri adalah adanya demokratisasi media. Namun, pada saat bersamaan, media yang telah bergeser menjadi media sosial ini juga mengandung resiko terjadinya penyebaran berita bohong atau hoax. Bahkan juga ada berita-berita bernada kebencian. Next. Maka dari itu, ekosistem dalam ruangan digital adalah ruang yang harus selalu kita jaga. Karena ruang digital merupakan sebuah gerbang awal terjadinya perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat. Nah, untuk itulah kesadaran tersebut harus kita landasi dengan sebuah skill baru yang bernama literasi digital. Next. Dalam literasi digital ini khususnya saya ingin fokus kepada budaya dalam bermedia sosial. Maka harus kita perhatikan yang pertama, tidak menghina agama atau kepercayaan orang lain. Pentingnya adab dan etika berkomunikasi, menghargai perbedaan pendapat, menghormati hak orang lain, bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Next, tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi yang merupakan ideologi terbuka, artinya bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Ingat, dari zaman ke zaman, nilai-nilai fundamental Pancasila tidak pernah berubah. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, para pemangku kepentingan khususnya pemerintah dan media harus berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila agar keutuhan NKRI dapat tetap terjaga. Next, oleh sebab itu kita harus membangkitkan kesadaran digital. Apa saja itu? Yang pertama, masyarakat digital ini dituntut untuk mengerti bagaimana menggunakan internet dan memanfaatkannya secara sehat dan bijak, dan cerdas, dan tepat, bertanggung jawab serta patuhi hukum. Karena literasi digital diharapkan dapat membuka masyarakat untuk terbiasa berpikir kritis, inovatif, dan solutif. Ya, dengan
bersifat kolaboratif tentunya. Terlebih saat ini internet dan media sosial sudah berkembang lebih jauh dalam mempengaruhi persepsi dan perilaku publik yang turut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebuah lembaga atau kelompok masyarakat. Dan next, dalam bagian penutup ini saya akan menyampaikan, ruang digital merupakan ruang publik dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Anti Pornografi, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Criminal Conduct. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan undang-undang yang cukup keras mengatur kekerasan dan pelecehan seksual di media digital, dan di dalamnya juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana artinya kita tidak boleh sembarangan menguasai data pribadi, menyebarkan data pribadi, baik punya sendiri maupun punya orang lain. Demikian yang ingin saya sampaikan, saya tutup dengan terima kasih. Dan tentu saja kita akan menunggu sampai apa yang disampaikan orang diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Farhan atas pemaparannya yang sangat-sangat komprehensif ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Muhammad Farhan bagaimana media sosial itu sudah menjadi kebutuhan primer dan juga diiringi dengan dampak negatif dan juga positif yang harus kita sikapi secara bijak. Sehingga dibutuhkan etika-etika yang harus kita kedepankan dalam bermedia digital. Baik teman-teman, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada hari ini kita sudah memanggil 3 orang narasumber. Kalau tadi Bapak Muhammad Farhan sudah memberikan pemaparannya, maka kita akan beralih ke narasumber kedua. Tetapi sebelum kita akan berpindah kepada narasumber kedua, terlebih dahulu akan saya informasikan bahwa untuk acara pada hari ini Kominfo sudah menyiapkan door prize senilai Rp1.500.000 untuk 15 orang. Jadi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif karena nantinya akan kami pilih 15 orang secara acak yang akan mendapatkan door prize tersebut. Baik teman-teman, untuk berikutnya narasumber kedua kami adalah Bapak Yuliandre Darwis selaku Ketua Dewan Pakar dari ISKI. Baik, selamat siang Bapak Yuliandre, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Diva, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, gimana Pak? Apakah sudah semangat pada hari ini untuk membagi informasi nih bersama teman-teman yang sudah hadir di seminar pada hari ini? Oh iya, selalu dong, insyaallah siap. Baik, kalau begitu sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Yuliandre. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Yuliandre untuk memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang saya banggakan tentunya Pak Prananda Surya Paloh yang dalam hal ini tentu saya tahu dapilnya cukup banyak ya, dan teman-teman yang hadir di sini yang mendukung Pak Prananda, dan juga ada juga dari tentu dari Kementerian Kominfo Pak Budi Ari ya, yang menjadi host pada kita dalam hal ini Bakti Kominfo khususnya ya, dan spesial nih senior saya juga sahabat dan juga teman perjuangan Kang Farhan, yang kita doakan terbaik untuk beliau karena beliau memang dibutuhkan dalam kenegaraan dan publik hari ini, karena saya tahu banget apa yang beliau perjuangkan itulah bagian-bagian nilai-nilai yang dirasakan oleh masyarakat hari ini. Tetap keep the faith Pak Farhan. Dan tentu Bang Hakam yang akan mengkolaborasikan pada pertemuan siang hari ini. Karena bicara tentang cakap media digital, tentu tadi sudah dibuka oleh Kang Farhan dengan bagaimana secara umum regulasi dalam konteks digital ini. Saya Yuliandre Darwis kebetulan juga mencoba untuk bercakap, ya kan, bercakap dalam media digital. Ini Instagram saya Yuliandre Darwis, nanti boleh di komen ataupun memberikan pertanyaan kalau ada yang kurang sempurna pada hari ini untuk lebih jauhnya. Dan tentu juga saya juga punya kanal YouTube yang saya coba untuk bercakap lagi dalam konteks media digital. Tentu saya coba urai dalam konteks ini sebagai praktisi juga, saya merasakan bagaimana pentingnya bermedia digital ini cakap, karena ada fenomena
bagaimanapun digital itu adalah ruang kita sesungguhnya. Jadi bukan ruang yang berbeda, tapi ruang kita sesungguhnya hari ini. Jadi bahkan orang untuk melamar pekerjaan pun sekarang HR pun akan memperhatikan digital dia apa yang dilakukannya. Begitu gampangnya melihat diri kita begitu. Jadi bagaimana caranya tentu kita harus cakap dalam menggunakan media digital. Dan saya coba slide selanjutnya, next slide. Nah, kita tahu bahwa kalau Kominfo dalam hal ini bakti melakukan intervensi terhadap pembangunan infrastruktur internet di Indonesia. Kita lihat saja dari data yang ada ya, apa penetrasi yang dirasakan hari ini bagi seluruh publik sudah dirasakan secara bagaimana penetrasi ini juga maksimal secara infrastruktur. Bahkan jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari yang lalu misalnya sudah mencapai ratusan juta. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang harus menjadi sesuatu yang concern bagi kita. Artinya apa? Karena jumlah internet itu naik itu bukan saja di angka kalau kita lihat 2022 202, sekarang 2023 212. Jadi naik itu signifikan sampai 10 juta ya. Dan kita tahu bahwa total populasinya waktu ini adalah populasi kita udah 276 juta lebih kan gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa secara data peningkatan itu sangat luar biasa oleh internet ini. Next slide, saya coba urai datanya ya. Ini datanya bisa dilihat ya. Kita lihat bahwa ada angka-angkanya maksimal di 212 juta jiwa. Sekarang pengguna internet artinya signifikansi naiknya ada 5% ya. Jadi kalau kita dengan kata lain penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 77%. Sementara sisanya itu 23%, ya kurang lebih 63 juta jiwa lagi ya, belum terhubung di internet. Nah, ini yang dilakukan intervensi oleh Bakti Kementerian Kominfo dan didorong oleh DPR RI, Komisi 1, Pak Prananda, Kang Farhan, itu jelas sekali untuk melakukan penetrasi terhadap ini. Nah, kalau saya boleh urai lanjutan selanjutnya adalah next slide. Kalau melansir Statista ya, di tahun yang 2003 yang lalu ya, jumlah pengguna internet itu kan di dunia itu telah mencapai 5 miliar ya. Jadi meski kita lihat begitu, di setiap area berbeda-beda. Terdapat ada total kurang lebih 1,4 miliar pengguna internet hanya di Asia Tenggara saja kalau kita lihat datanya. Sedangkan negara-negara di Afrika, Timur Tengah cenderung memiliki jumlah pengguna yang lebih rendah. Nah, Cina menjadi negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Sebanyak 1,05 miliar penduduknya dapat mengakses internet kalau kita bisa share. Nah, hal tersebut tentu setara ya dengan 75% dari total penduduknya. Artinya penetrasinya juga cepat dari total penduduk mereka yang jumlahnya hampir 1,5 miliar ya. Nah, dalam sehari penduduk Cina rata-rata menghabiskan 6 jam 25 menit menggunakan internet. Posisi kedua dipegang oleh India dengan 662 juta. Nah, dengan 662 juta dengan penduduk mereka yang juga kategori padat. Ketiga baru Amerika Serikat, karena Amerika Serikat hampir 311,3 juta. Nah, menariknya Indonesia berada di urutan keempat. Kalau dikatakan negara berkembang, kita ini menjadi urutan nomor 1 berarti secara ini ya. Kenapa? Karena kita cepat juga akselerasi teknologinya. Dari data ini 212,9 juta, kalau kita lihat dari Badan Pusat Statistik yang lalu mengungkapkan jumlah penduduk Indonesia itu kan sudah hampir dikategorikan 276 juta jiwa. Nah, bayangkan populasi Indonesia sebegitu, tapi infrastruktur internetnya sudah lebih baik dan bahkan semua orang juga bisa menikmati internet di mana-mana. Data selanjutnya adalah next slide. Nah, kalau hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet dari ABJI ya, menunjukkan tingkat penetrasi internet pada 2024 mencapai 79,5% dari total populasi nasional. Nah, generasi milenial dalam artian kategori 81 sampai 65, misalnya 81 ke 96, memiliki penetrasi internet tertinggi dibandingkan kelompok usia di genrenya. Artinya apa? Di kondisi hari ini, generasi usia 28 sampai 43 tahun ini memiliki penetrasi internet terbesar, 93,17% pada 2024 ini. Nah, kemudian posisi kedua menempati generasi Z atau generasi kelahiran 97 sampai 2012, ya usia 12 sampai 27 tahun, penetrasi internetnya dari total
populasi penduduknya yang generasi Z itu, mereka penggunaan cuma 7,02% pada periode yang sama. Lalu posisi ketiga diduduki generasi X atau kelahiran 1965 sampai 1980, usia 44 sampai 59 tahun. Nah, dengan penetrasi internet 83,69%, selanjutnya generasi baby boomers atau kelahiran 1946-1964, usia 60 sampai 78 tahun, memiliki penetrasi internet sebesar 60,52%. Ada pula post Gen Z atau kelahiran di atas 2013, usia kurang dari 12 tahun. Nah, kalau kita lihat tercatat memiliki penetrasi internet 48,1%. Sementara generasi pre-boomer ataupun kelahiran di bawah 1945, usia di atas 79 tahun, memiliki penetrasi internet terendah dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu 32%. Ini data yang saya urai mungkin menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Kalau saya lihat bagaimana konsekuensi dari infrastruktur, kemudian udah banyak penggunanya, kita lihat data selanjutnya. Next slide. Nah, tentu seiring berkembangnya zaman, saat ini pembuat konten dapat dinyatakan sebagai sebuah pekerjaan. Karena melalui unggahan video maupun foto, melalui media sosial, seseorang dapat menghasilkan uang. Nah, kalau kita ambil berdasarkan kata data kita lulus ya, yang saya ambil ya, pendapatan pembuatan konten dapat mencapai 3,5 juta sampai 10 juta per bulannya. Hal ini merupakan nominal pendapatan yang cukup besar bagi generasi yang dikategorikan fresh graduate. Karena pendapatan per bulan menjadi pembuat konten di atas rata-rata upah minimum regional yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menjadi kekuatan. Kalau misalnya di Jawa, Jogja, 2,8 juta, di daerah 2 juta. Nah, peningkatan ini mereka menjadi konten kreator malah mendapatkan income yang lebih sampai 10 juta per bulan. Nah, ini data ya. Next slide, data selanjutnya adalah channel YouTube dengan jutaan subscriber atau pengikut mengalami peningkatan pesat seiring dengan tingginya minat masyarakat menonton YouTube misalnya. Nah, data terbaru yang ini saya sampaikan, YouTube mencatat di Indonesia kini lebih dari 1.300 channel yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Jadi kalau dikategorikan 1 juta kali 1.300 channel ini berapa orang? Kan begitu ya. Nah, angka itu naik 30% loh dari angka 2021. Untuk channel dengan subscriber yang ratusan ribu, jumlahnya juga terus bertumbuh. Saat ini ada lebih dari 16.200 channel yang memiliki jumlah subscriber lebih dari 100.000 atau naik 35%. 10 tahun YouTube telah diluncurkan di Indonesia dan platform ini kalau kita lihat terus berkembang. Nah, lebih dari 25 juta Indonesia yang men-streaming YouTube ke televisi. Bayangkan, udah balik konsepnya, karena saya merasakan jadi regulator Komisi Penyiaran Indonesia, dulu orang nonton TV, sekarang udah pada nonton YouTube, jadi TV menjadi alternatif dalam kondisi hari ini. Nah, kalau kita lihat selanjutnya adalah next slide. Dengan terbukanya dunia saat ini, tentu karena dunia digital, saat ini di dunia juga sudah dihadapkan dengan kondisi ekonomi, disebut dengan apa ya? Everybody economy. Ya, everybody economy yang artinya begini, ekonominya semua orang. Semua punya kesempatan yang sama, mempunyai hak sama untuk menangkan era ini. Yang penting bisa menyalurkan apa? Kreativitas, mengikuti tren, menggunakan teknologi secara bijak. Tentu dalam basic ini, Pancasila dan bela negara tentu wajib menjadi dasar untuk pembuatan konten di Republik kita. Ini dasar utama. Jadi kalau sudah melecehkan negara dan sebagainya, itu menjadi satu prasyarat khusus ya. Nah, kalau dari data yang saya sampaikan ini mungkin bisa menambah pikiran-pikiran kita. Kenapa? Karena namanya digital ini adalah untuk membangun kesejukan. Jadi demi membangun kesejukan, persaudaraan, dan perdamaian di dunia maya, maka sudah seharusnya kita juga mengejawantakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Karena apa? Karena setiap sila dalam Pancasila adalah pedoman bagaimana semangat ini harus kita pegang. Baik dunia nyata maupun dunia maya. Jadi kalau mengkategorikan membuat konten, simpel saja. Selain agama, tapi bangsa kita sudah membangun karakter salah satunya lewat Pancasila semangatnya. Bagaimana mulai sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, kita pahami secara maksimal, itu guidance secara tidak langsung membuat konten di Republik ini. Jadi kalau saya boleh share sedikit tentang data tadi,
tentu kita harus paham bahwa cakap bermedia digital ini menjadi potensi ekonomi, tapi kalau dari segi potensi sosial juga akan mendapatkan benefit kalau citra kita positif. Tapi kalau misalnya kita tidak gunakan dengan baik, tentu ibarat pisau bermata dua, bisa menusuk kita atau kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itu kekuatannya sebenarnya. Oleh sebab itu, cakap bermedia digital itu bukan hanya sekedar omong-omong, tapi benar adalah memang harus dilakukan karena itulah kebermanfaatan bagi kita semua. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak orang milenial untuk berliterasi? Salah satu forum ini adalah forum yang harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalnya di Muslim Islam itu ada sholat 5 kali sehari untuk saling mengingatkan, ya kan, untuk kebaikan. Kalau di Kristen itu ada gereja setiap minggu sekali. Nah, begini juga literasi yang dibangun oleh Bakti Kominfo dan DPR RI ini untuk mengingatkan kita kembali, bukan untuk mencerahkan pikiran kembali. Apa guna kebermanfaatan dari konteks digital ini? Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Lebih lanjutnya kita boleh berlintas pikiran. Terima kasih Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sempat dibahas Suaranya oleh Bapak Mbak Diva. Yulian. Bang Dizan, apakah sudah terdengar? Sudah. Oh ya, oke. Baik, tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Yuliandre bahwa sekarang kita sudah memasuki era everybody's economy ya. Jadi dengan perkembangan media digital ini kita juga melihat ada peluang ekonomi di mana kita bisa menyalurkan kreativitas kita dengan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari media digital tersebut. Baik, untuk kembali memperkaya hazanah keilmuan kita pada hari ini, kita akan menghadirkan narasumber ketiga kita. Tetapi sebelum itu kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, hari ini akan ada door prize sebesar Rp1.500.000 untuk 15 orang. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut meramaikan door prize ini, karena nantinya akan kami pilih 15 orang secara acak di akhir acara yang akan diumumkan oleh Master of Ceremony. Baik teman-teman, memperkenalkan narasumber ketiga kita, kami menghadirkan Bapak Muhammad Hakam Amarullah. Baik, kepada Bapak Muhammad Hakam Amrullah, apakah sudah bergabung di dalam ruang Zoom pada hari ini? Halo, sudah. Halo. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir pada hari ini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah, semoga tetap semangat ya walaupun sudah memasuki siang hari ini, tetap semangat untuk membagikan informasi dengan partisipan kita yang sudah bergabung nih pada Zoom pada hari ini. Baik teman-teman, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar juga mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Hakam selaku narasumber ketiga kita pada hari ini. Kalau begitu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Muhammad Hakam untuk memberikan pemaparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kang Farhan, selaku anggota DPR RI Komisi 1. Yang saya hormati juga perwakilan dari Bakti Kominfo. Mungkin di season siang ini saya menyampaikan materi yang bertema cakap bermedia digital. Bisa dilanjut slide-nya. Cakap bermedia digital. Jadi individu yang cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui dan memahami serta menggunakan perangkat keras dan lunak dalam landscape digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan dan media sosial, serta aplikasi dompet digital seperti loka pasar dan transaksi digital. Next. Landscape digital. Jadi kita bagi dua, perangkat dasar digunakan perangkat keras itu untuk mengetahui dan memahami fungsi perangkat yang digunakan dalam mengakses dunia digital. Ini hal yang paling mendasar sekali. Yang poin kedua yaitu pengetahuan dasar operasi perangkat lunak dan aplikasi, yaitu pengetahuan dasar sistem operasi, pengetahuan dasar aplikasi, pengetahuan dasar internet. Next. Mesin pencarian
ada definisi dan jenis mesin pencarian, proses kerja mesin pencarian informasi, cara guna mesin pencarian dan filter pembatasan informasi, serta informasi tentang akademik dan kata kunci efektif, gangguan informasi, dan fitur lainnya. Next. Ada beberapa aplikasi percakapan dan media sosial. Perbedaan aplikasi percakapan dan media sosial. Jenis aplikasi percakapan dan media sosial setelah dasar aplikasi percakapan dan media sosial. Yang ketiga yaitu simbol dalam aplikasi percakapan. Jadi serta cara menggunakan mesin pencarian dan filter pembatasan informasi. Yang terakhir yaitu informasi tentang akademik dan kata kunci efektif, gangguan informasi, dan fitur lainnya. Next, aplikasi percakapan di media sosial. Sebelumnya, Kak, sorry. Nah, perbedaan aplikasi percakapan di media sosial, jenis percakapan, dan lain sebagainya setelah dasar aplikasi percakapan sosial media. Nah, ini kita di poin ketiga, simbol dalam aplikasi percakapan, laman kabar bohong melalui aplikasi percakapan dan media sosial, serta produksi dan distribusi kontennya. Next, dompet digital, lokapasar, dan transaksi. Dompet digital adalah sebuah platform atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan bertransaksi secara online. Marketplace atau lokapasar yaitu adalah platform atau aplikasi digital yang memungkinkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara lokal atau ke pedagang lokal. Yang ketiga, bertransaksi secara digital dengan aman sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan dari resiko pencurian identitas, penipuan, atau pelanggaran lainnya. Next. Nah, di media sosial itu ada Facebook. Kelebihannya jumlah pengguna menduduki peringkat yang pertama. Kekurangannya penggunaan terlalu heterogen sehingga informasi yang muncul terlalu beragam. Yang kedua ada Instagram, memiliki fitur menarik untuk meningkatkan kualitas gambar maupun video yang diunggah. Tapi kekurangannya jenis unggahan terbatas untuk gambar dan video. Yang ketiga ada Twitter, mendistribusikan informasi dengan cara cepat dan ringkas, kelebihannya dan kekurangannya karakter huruf dibatasi. Yang terakhir YouTube atau TikTok bisa menyajikan informasi berupa video dengan durasi yang tidak terbatas. Tapi kekurangannya konten video yang terlalu beragam serta pop-up iklan untuk di YouTube. Next. Langkah-langkah mendasar agar kita tidak keliru saat bertransaksi di Lokakarya. Ini menjadi pembeli yang bijak. Yang pertama, temukan produk yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori dan subkategori menggunakan fitur pencarian. Pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Jika ingin membuat penawaran dengan penjual, kebanyakan lokal pasar menyediakan fitur chat untuk memudahkan pembeli berkomunikasi secara langsung dengan penjual. Setelah klik icon keranjang, pembeli harus menentukan pilihan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses. Langkah mendasar agar tidak keliru saat transaksi, apabila pengguna memiliki voucher atau bonus, pengguna dapat menggunakan untuk mengurangi total belanja lalu di check out. Pada halaman check out pasti ada dan lain sebagainya, pilih metode pembayaran, nah, pasti teman-teman dan Bapak Ibu di sini pasti sudah paham. Yang penting kita bagaimana caranya bisa menjadi pembeli yang bijak, yang paham literasi digitalnya, cara berbelanja yang benar. Next, memahami gaya komunikasi digital yang efektif, yaitu berinteraksi dengan ramah dan sopan, menghindari konflik dan polemik yang tidak perlu, menanggapi tanggapan dan umpan balik dengan cepat dan terbuka. Nah, terkadang ini mengelola konflik dan komentar negatif. Nah, ini kita harus pintar-pintar
memfilter, menanggapi kritik dengan bijaksana dan membangun, mendengarkan dengan baik tanpa bersikap defensif, menghargai perspektif yang berbeda dengan mencari titik kesepamahaman, menanggapi kritik dengan solusi atau perbaikan yang konstruktif. Yang kedua, mengelola konflik secara profesional, tidak memperkeruh suasana, menjaga emosi, tetap terkendali, mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak, menghindari membuat pernyataan atau tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Kesimpulannya, yang pertama, kita dapat mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dalam perangkat lunak yang menyusun landscape digital tersebut. Yang kedua, setiap kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat digital utama perangkat lunak sebagai fitur proteksi dari serangan cyber. Yang ketiga, kecakapan dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan mengetahui dan memahami cara mengakses macam-macam mesin pencarian informasi yang tersedia. Yang ketiga, kita diharapkan mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi yang didapatkan serta menggunakan untuk kebaikan diri sendiri dan sesama. Dan yang terakhir, dengan mengenal ekosistem transaksi daring atau dompet digital, marketplace, serta transaksi digital dengan baik, kita terhindar dari kegiatan yang terkait dengan yang namanya merugikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saja kita berpindah nih langsung ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya ya, karena kita akan langsung mengadakan sesi Q&A atau sesi tanya jawab antara teman-teman dan juga narasumber kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau hari ini akan ada door prize senilai Rp1.500.000 untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan dan akan kami pilih 15 orang secara acak ya yang nantinya akan mendapatkan door prize tersebut. Baik, kalau begitu langsung saja saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada hari ini. Kita akan langsung memasuki pertanyaan pertama yaitu dari Kak Agung. Izin bertanya kepada para narasumber, sebaiknya bagaimana kita beretika digital bila terjadi bullying dalam bermedia sosial? Untuk itu saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Farhan untuk memberikan tanggapannya. Dipersilakan Pak. Mohon izin apakah Bapak Muhammad Farhan masih tergabung dalam ruang Zoom pada hari ini? Baik, mungkin Bapak Muhammad Farhan sedang mengalami kendala ya. Kalau begitu langsung saja saya berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Yuliandre. Mohon izin Bapak Yuliandre apakah masih bergabung? Baik teman-teman, sambil menunggu narasumber kita, kalau begitu mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, kalau tadi sudah mengisi pretest untuk berikutnya, teman-teman juga jangan sampai lupa untuk mengisi post-test ya, karena untuk pretest dan juga post-test pada hari ini sekaligus akan menjadi bukti kehadiran teman-teman dalam kegiatan kita, yaitu Seminar Merajut Nusantara dalam tajuk Cakap Bermedia Digital. Baik teman-teman, kita langsung saja kalau begitu untuk memberikan kesempatan menjawab kepada Bapak Muhammad Hakam, apakah masih hadir di ruang Zoom pada hari ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita nih Pak hari ini? Ya, bisa diulang lagi Pak. Ya, jadi tadi pertanyaannya dari Kak Agung. Pertanyaannya adalah izin bertanya kepada para narasumber sebaiknya bagaimana kita beretika digital bila terjadi bullying dalam bermedia sosial. Mungkin boleh diberikan tanggapannya untuk Bapak Muhammad Hakam. Terima kasih. Mencoba saya jawab. Jadi di poin slide ke-11 tadi, jadi mengelola konflik dan komentar negatif itu kan juga termasuk ya komentar bullying apa segala macam.
yang harus menanggapi secara kritik dengan cara bijaksana dan membangun, mendengarkan dengan baik tanpa bersikap defensif, serta menghargai perspektif yang berbeda dengan cara mencari titik kesepemahaman. Yang kedua, mengelola konflik secara profesional dan tidak memperkeruh suasana, yaitu menjaga emosi agar tetap terkendali, mencari jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, yang menghindari membuat pernyataan atau tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ya lebih bijak aja sih, maksudnya ditanya kenapa mempunyai sikap seperti itu, diomongin baik-baik, minta maaf, gitu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas tanggapannya. Untuk berikutnya mungkin barangkali narasumber kita Bapak Yuliandre sudah bergabung kembali dalam ruang Zoom meeting pada hari ini. Ya, maaf Mbak Diva, ke toilet dulu sebentar. Iya, gak apa-apa Pak. Mungkin boleh diberikan tanggapannya ya Pak. Tadi sempat sorry. ada yang bertanya, bagaimana kita beretika digital kalau terjadi bullying nih Pak dalam bermedia sosial? Saya selalu menganalogikan dunia digital ini sama dunia nyata. Jadi kalau kita dibully dengan apakah kita langsung respon kan begitu, apakah langsung tonjok orangnya kan gitu. Jadi perilaku santun itu tetap kita jaga. Jadi hampir sama di digital, jangan terpancing juga untuk melakukan respon yang lebih negatif lagi dari apa yang mereka sampaikan. Apalagi kan cyberbullying ini kan macam-macam ya, tapi kalau udah melanggar sebuah norma hukum ya harus dilaporkan. Kita punya undang-undang ITE untuk itu kan. Gitu sih Mbak Diva. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk selanjutnya, mohon izin apakah Bapak Muhammad Farhan sudah bergabung kembali dalam ruang Zoom pada hari ini? Baik, sepertinya masih belum bisa bergabung ya teman-teman. Kalau begitu langsung saja kita bacakan pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya diberikan oleh Kak Anastasia. Pertanyaannya adalah, bila terjadi ancaman dalam media sosial, sebaiknya kita melakukan hal apa? Gitu. Mungkin boleh langsung saya berikan kesempatan jawabnya untuk Bapak Yuliandre gitu ya, sebagai narasumber kedua kita pada hari ini. Ya, pertama tentu ancaman ini kategorinya sudah mengganggu kita nggak? Sama kita, lo awas ya, gini-gini ketemu orang. Apakah langsung kita laporkan ke polisi kan nggak? Atau kita langsung balas atau tidak? Ya kan, jadi kembali ke konteksnya adalah sejauh mana ancaman itu muncul. Tapi kalau sudah beruntun-runtut, baru laporkan. Pasti cyber police pasti akan bekerja. Itu ukurannya jelas kok. Hukum di negara kita tuh hitam putih kok, nggak abu-abu. Jadi clear situ Mbak Diva. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Muhammad Hakam ya untuk kembali memberikan pendapatnya nih Pak mengenai pertanyaan yang tadi dilontarkan. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Hakam. Ya, Mbak, mungkin hampir sama seperti apa yang Bapak tadi sampaikan gitu loh. Jadi ancaman ini mengarah di konteks yang sudah gawatkah atau memang mengancam dalam koridor merugikan diri kita atau bagaimana, yang pasti ya sampaikan ke cybercrime di polisi ya pasti akan ditindak. Ya sesimpel itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Anastasia tadi ya. Baik teman-teman, kalau begitu kembali kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya diberikan oleh Kak Andrianto dari Jakarta. Izin bertanya kepada narasumber, saat ini banyak sekali penyebaran seperti link lowongan pekerjaan dalam email. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan bila mendapat link seperti itu? Karena memang seperti yang kita ketahui banyak sekali lowongan pekerjaan yang sekarang ditawarkan melalui media digital. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Yuliandre untuk menjawab terlebih dahulu. Dipersilakan Pak. Ya, kalau ada email-email yang dikategorin hack atau apa, ya kita meresponnya harus, saya menganalogikan selalu gini, ada surat datang ke rumah kita, ya surat itu kaleng atau enggak kan kita harus tabayun ya, harus cek lagi gitu. Tapi kalau memang suratnya kaleng ya nggak usah didengar.
Kecuali ada dalam paket gitu ada bom atau apa kan gitu kan. Itu yang harus kita diprogram. Kalau digital ini kan jelas. Kalau nggak jelas jangan dibuka, itu aja clear kok. Kalau jelas dia akan datang dengan cara yang jelas juga, cara baik kok. Itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Yuliandre. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya untuk kembali memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ya, mungkin itu saja agar tidak semua hal perihal masalah seperti contohnya lowongan kerja itu informasi langsung kita telan mentah-mentah tanpa harus kita filter. Mungkin bisa kita cek dulu kebenarannya melalui mesin pencarian yang lain. Apakah betul kita cari website resminya seperti apa memang mengadakan lowongan itu atau tidak. Kalau memang tidak, bisa kita laporkan dan perusahaan tersebut bahwasanya sedang ada masif lowongan kerja yang disebarkan melalui email mengatasnamakan perusahaan terkait. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas tanggapannya. Baik, teman-teman langsung berlanjut ke pertanyaan berikutnya dan ini sepertinya sudah mulai seru ya pertanyaan dari teman-teman karena kita akan mulai sedikit menyentuh bidang tindak pidana nih. Ini adalah pertanyaan dari Kak Ari dari Jakarta. Pertanyaannya adalah izin bertanya, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban pencurian identitas? Baik, untuk selanjutnya saya persilakan mungkin kepada Bapak Muhammad Hakam terlebih dahulu ya untuk memberikan tanggapannya, Pak. Pertanyaan dari Kak Ari dari tadi. Korban pencurian identitas. Oke. Ini sebetulnya kurang sedikit saya pahami juga. Tapi kita seumpama saya memposisikan sebagai korban, ya pastinya saya akan melaporkan ke pihak terkait. Karena satu, kita tidak pernah melakukan contoh, bahasa kasarnya, KTP kita dilakukan oleh pinjol oleh orang lain. Sedangkan kita tidak pernah melakukan pinjaman online tersebut. Nah, itu kita bisa reportkan ke pihak yang berwajib bahwasanya kita tidak pernah melakukan hal pinjaman online mengatasnamakan diri kita sendiri, tapi identitas kita yang dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan pinjaman online tersebut. Ya pastinya ya, saya memposisikan seumpama saya sebagai korban, ya pastinya saya sangat berat hati sekali untuk identitas pribadi kami digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hakam atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yuliandre untuk memberikan tanggapannya Pak untuk pertanyaannya. Iya, karena tadi Pak Hakam udah benar bahwa identitas itu kan sama dengan orang minta ATM kita misalnya, orang minta KTP kita, masa dikasih kan? Nah, yang nggak jelas. Di digital juga begitu, kalau ada verifikasi itu jangan dikasih lah. Orang minta duit jangan dikasih, kan gampang. Makanya saya bilang dunia digital itu sama dunia nyata. Kalau nggak kenal jangan respon apapun. Nah, ini itu sih Mbak Diva. Baik, terima kasih Pak Yuliandre atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung memasuki pertanyaan berikutnya. Ini di Zoom sudah sangat ramai sekali ya pertanyaannya, ada lebih dari 50 pertanyaan dan saya akan pilih secara random begitu ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Putri Hardianti. Izin bertanya khususnya kepada Bapak Yuliandre, seperti yang sudah Bapak jabarkan tentang data pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat, dan banyak individu yang memutuskan untuk menjadi content creator. Apakah sudah sebanding dengan adanya undang-undang yang mengatur bagaimana seharusnya konten itu dibuat tanpa adanya pembatasan kreativitas dan perlindungan hukum bagi para content creator? Mungkin kita akan mulai jawab pertanyaan ini dari Pak Yuliandre ya, dipersilakan Pak. Ya, mungkin karena saya pernah jadi regulator negara ya. Jadi kalau melihat situasi konten kreator itu kan harus guidance. Harus ada memandunya, misalnya apa boleh do and don't-nya, apa yang boleh yang boleh. Jadi kalau misalnya hukum itu menjelaskan, memudahkan. Jadi konten kreator kalau ada bermasalah kemana nih, ke YouTube gitu kan.
tiba-tiba dia hak ekonomi dia misalnya subscriber banyak, kalau berkurang income-nya kan jelas. Dulu saya di Ketua Komisi Penyiaran Indonesia merasakan sekali bahwa ketika orang ada permasalahan di televisi ada lembaganya. Jadi itu memudahkan kita gitu. Itu sih kalau ke depan itu yang harus diatur sehingga haknya jangan larangannya aja dipikirkan, tapi hak kita itu lebih baik kok jadi konten kreator ketika ada hukum di atasnya untuk melindungi kita. Dan dipastikan undang-undang dibuat untuk memudahkan kita bukan menyulitkan kita. Itu prinsipnya. Baik, terima kasih banyak Pak Yuliandre atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya untuk memberikan tanggapannya kembali. Cukup Mbak yang disampaikan Pak Andre sudah sangat cukup jelas. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad Hakam. Kalau begitu kita langsung saja berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini pertanyaannya agak unik nih, karena mungkin dia menanyakan hal ini untuk membantu orang lain begitu ya. Ini pertanyaan dari Kak Alia Pahridar. Pertanyaannya adalah, saya izin bertanya pada para narasumber. Kebetulan orang tua saya umurnya sudah hampir 60 tahun. Mungkin pikiran mereka masih outdated gitu ya, masih lawas. Bagaimana cara mengubah mindset mereka untuk mau menggunakan bank digital di era yang serba digital? Karena yang saya tahu mereka masih takut dengan keamanan dari penggunaan bank digital tersebut. Kalau begitu saya langsung persilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Ya, ini pertanyaan yang lucu juga ya. Karena saya ke orang tua saya pun tidak pernah memaksa dan tidak pernah ngajarin gitu, untuk memakai dompet digital apa dan segala macam. Jadi bagaimana kita memberikan literasi secara perlahan saja sih kepada orang yang mungkin ya kita anggap sebagai orang tua kita, bahwasanya urgent dan tidaknya menggunakan dompet digital, terus mengakses hari ini dengan mudah dompet digital itu bagaimana secara penggunaannya, mungkin dengan bahasa yang sangat sederhana kali sih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hakam atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yuliandre untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kalau literasi digital terhadap orang tua ini memang merubah perilaku ya. Orang yang sudah biasanya fisik tiba-tiba disuruh digital. Memang nggak bisa juga kita paksakan orang harus pindah ke bank digital gitu kan. Orang tua kita ya. Tetapi ya ke depan pasti literasinya orang bank itu akan makin baik dan orang bisa menyadari menggunakan aplikasi bank digital yang seperti KRAS dan sebagainya misal, atau bank digital total, jadi nggak ada uang, mereka nggak minta uang dan sebagainya. Kalau semua teknologi di Republik ini sudah arahnya ke situ semua Mbak, tapi kalau masih ada cash, kayaknya emang pelan-pelan ya. Saya bilang sih ngajarin itu kayak literasi kayak forum hari ini juga sih Mbak Dika. Makasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kalau begitu kita langsung saja berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh Kak Taufikur Rahman. Di sini Kak Taufikur Rahman menanyakan bagaimana kalau kita kena penipuan digital, kemudian kita melaporkan ke pihak yang berwajib tentang penipuan tersebut, tetapi terkadang tidak ada tindak lanjutnya. Kalau sudah seperti ini, langkah apa lagi kah yang bisa kita lakukan sebagai korban? Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Yuliandre terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan Pak. Ya, kalau penipuan ya. Iya betul Pak, dan tidak ada tindak lanjutnya tadi katanya. Iya, datanya harus dibawa ya. Kalau sama juga dunia nyata itu kalau ada permasalahan kalau nggak di follow up tentu tidak ada kelanjutan. Tapi kalau misalnya direspon seolah disampaikan saja beritanya ya kemudian nggak direspon ya kita diam saja, ya harus kejar lagi persis kayak dunia biasa gitu, dunia nyata. Lapor lagi, datang lagi sampai berapa kali kita dapat riset tentang itu. Ya menurut saya harus ada komunikasi aktif ya kalau kita dirugikan dalam sebuah teknologi. Apalagi kalau di sekarang sih saya lihat cyber polisi cepat banget kok gitu. Ada apa-apa lihat data langsung cepat aja mereka merespon. Jadi kalau bisa ya dikomunikasikan lebih aktif lagi. Gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak Pak Yuliandre atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya untuk menambahkan perspektifnya nih Pak terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Sudah sangat jelas dari Pak Andre, cukup.
Baik, baik. Terima kasih Bapak. Kalau begitu kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa pertanyaan dari perspektif dari masyarakat gitu ya. Kalau ini tadi mungkin kita kembali mendapatkan pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Kak Reva. Di sini ditanyakan, apa yang harus kita lakukan apabila media sosial kita terkena hacker dan kemudian melalui akun kita itu dilakukan penyebaran hal-hal negatif. Mungkin di sini lebih kayak hijacking akun gitu kali ya. Seringkali terjadi memang di ranah media sosial. Untuk itu saya berikan kesempatan menjawab kepada Bapak Muhammad Hakam terlebih dahulu Pak terkait dengan pertanyaan ini. Ya, jadi pastinya kan seumpama personal mau ngehack, contohnya Instagram saja, pasti kan ada pemberitahuan dahulu. Jadi apabila sesimpel apa yang kita sering lakukan sajalah, seumpama akun dihack apa segala macam, mungkin seumpama kita tidak bisa memverifikasi itu untuk kembali sebagai akun kita, ya kita mencoba publish ke media sosial kita yang lain bahwasanya akun media sosial kita, contohnya Instagram, sedang dihack orang dengan tangan yang tidak bertanggung jawab apabila ada pemerasan bla 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 segala macam. Dengan di WhatsApp contohnya, akun kita dimaklun dengan nama yang sama, dengan nomor yang berbeda, mungkin pinjam uang atau minta pulsa apa segala macam. Jadi cara mendeteksi dininya ya biasanya kalau sosial media contohnya Instagram ya pastinya kan ada link yang masuk dulu perihal masalah itu mau kita pencet atau enggak. Kalau kita pencet biasanya akun kita akan kehack apa segala macam. Nah, mungkin cara antisipasinya yaitu lebih ke penguatan password di sosial media kita. Terus ada memberikan report kepada kawan-kawan kita melalui media sosial yang lain bahwasanya akun kita sedang dihack oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya persilakan nih kepada Bapak Yuliandre untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah disebutkan ya Pak. Ya, kalau sudah merugikan diri, saya pikir lapor polisi. Tapi kalau yang datar masih seperti yang Pak Akam sampaikan, gitu sih Mbak Diva, pasti akan direport. Baik, terima kasih Bapak Yuliandre atas tanggapannya. Kalau begitu kita langsung berpindah ya ke pertanyaan berikutnya. Sebetulnya pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mungkin sifatnya sangat basic begitu ya, tapi sepertinya audiens membutuhkan penjelasan lebih lanjut nih Pak terkait dengan hal ini. Ada pertanyaan dari Kak Rafli Prawira, di sini ditanyakan apa sih yang membedakan digitalisasi dan juga transformasi digital? Begitu. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum mengerti terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, saya mempersilahkan untuk Bapak Yuliandre terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan ini, Pak. Ini unik ya, kayak ujian ini nih, cermat kayaknya. Ya Pak Akam ya. Jadi, satu persatu ya pertanyaannya lucu-lucu. Pertama, iya, dari kayak ujian cermat saya lihat. Jadi pertama, digitalisasi itu konteksnya adalah suatu sistem ya yang harus kita konteksnya ke digitalan. Kita konteks digital ya kan. Jadi nanti akan kita menuju digitalisasi kan begitu. Jadi sistem yang akan membuat itu menjadi apa. Nah, prosesnya itu disebut transformasi Mbak Diva. Jadi transformasi digital. Nah, kita lagi bertransformasi ini gitu kan. Nah, itu sih kalau boleh saya share. Gitu ya Pak Kam ya. Iya. Pak Andre. Baik, terima kasih Bapak Yuliandre atas jawabannya. Mungkin berikutnya boleh dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Hakam. Apakah akan memberikan tanggapan lagi Pak terkait dengan pertanyaan tadi? Enggak ada Mbak, cukup jelas itu dari Pak Andre. Sangat jelas Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu kita langsung saja ya ke pertanyaan terakhir pada hari ini. Mungkin ini pertanyaannya akan saya sampaikan. Di sini ada yang bertanya nih Pak dari participants di Zoom, mungkin ini lebih dari perspektif sebagai orang tua ya Pak. Jadi dengan
masifnya perkembangan teknologi dan juga media digital pada hari ini, tentunya salah satu yang dikhawatirkan adalah bagaimana hal ini nantinya dapat berefek buruk kepada anak-anak kita. Selaku orang tua, hal-hal apa saja sih yang harus kita ajarkan terlebih dahulu sebelum kita membiarkan anak kita melakukan eksplorasi di dunia digital? Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Yuliandre terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan Pak. Ya, pertama Mbak Diva, ketika kita nonton televisi itu ada kode remaja 13+, dewasa, kemudian dan semua umur. Saya pikir sekarang di media digital juga ada namanya YouTube, ada YouTube Kids. Ada yang namanya angka, ya sudah mulai itu, literasi itu sudah mulai. Nah, tapi berbedanya adalah mereka punya gadget yang bisa tidak seperti kita tonton. Kalau nonton televisi kelihatan di ruang terbuka, orang pasti jangan nonton itu untuk dewasa. Bahkan jam dewasa pun Komisi Penyiaran Indonesia mengatur sampai malam, tengah malam baru 10 ke atas boleh iklan rokok, boleh iklan pukul-pukulan dan sebagainya. Kalau di YouTube kan enggak, semua media digital sosial kan semuanya lepas gitu kan. Apa yang perlu dipahami orang tua adalah literasi ini adalah salah satu mengingatkan kita yang saya bilangkan tadi bahwa harus ada, namanya manusia itu pasti ada khilaf, ada yang namanya seolah-olah terganggu pikirannya, terdistract atau terbiaskan sehingga mereka larut. Contoh, orang sudah online, menarik juga jadi online 500.000, menang, kalah dan coba. Itu kan dari awal yang mereka lihat di dunia digital. Nah, kita harus literasi. Judi ini bermanfaat nggak? Terus di mana servernya? Ada nggak orangnya? Kalau ada apa-apa lapor kemana? Lapor polisi, ternyata server di luar negeri misalnya. Tapi kalau misalnya top up transfer akunnya akun digital, dicari juga bingung. Karena mereka kan judi dengan niat baik, kita masukin duit ke sana kan begitu. Jadi nggak salah juga orang itu untuk merayu kita kan begitu. Sama orang minta kotak sumbangan di pinggir jalan, hak kita. Masa kita merasa ditipu, ternyata itu bukan untuk masjid atau untuk donasi sosial misalnya. Tapi kita udah nyumbang tiba-tiba, oh ternyata itu bohongan, nggak bisa kan. Nah, dunia digital juga begitu. Harus hati-hati, jangan tergoda dan sebagainya. Untuk orang tua ini harus diverifikasi. Mana tontonan yang laik, mana yang tuntunan. Gunakanlah untuk kebermanfaatan. Jadi jangan digunakan untuk sekedar untuk merusak anak kita. Yang penting anak senang ya dilepas aja gadgetnya. Makanya konsep literasi untuk saling mengingatkan itu penting. Karena banyak kejadian-kejadian, situasi-situasi yang membuat kita kadang-kadang kita sudah tahu, kita biarkan kondisi itu anak kita untuk larut dalam hal itu. Banyak sekali anak-anak sekarang main game tiba-tiba temperamen karena gamenya nggak tiba-tiba diambil begitu kan. Kenapa? Kita nggak pintar pernah literasi. Biasa kita kasih 1 jam, tiba-tiba kita stop, dia ngamuk seperti narkoba begitu. Jadi orang yang beredik terhadap digital ini memang harus, khususnya anak-anak harus kita literasi. Karena anak-anak itu gampang sekali mereka itu menerpa fokus terhadap situasi yang dianggap mereka, imajinasi mereka tersalurkan. Begitu, demikian Mbak Diva. Mudah-mudahan cukup. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bapak Yuliandre atas jawabannya. Untuk selanjutnya kembali saya mempersilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya untuk memberikan tanggapannya Pak terkait dengan pertanyaan yang tadi. Dipersilakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari Pak Andre. Jadi bagaimana pentingnya kita memberikan literasi digital kepada anak di saat kita memposisikan sebagai orang tua, ya mungkin dengan cara pembatasan gadget, dengan contoh 1 minggu 1 kali di weekend, tapi harus dengan pengawasan kita. Ya benar apa yang disampaikan Pak Andi tadi, juga ada YouTube Kids apa dan lain sebagainya, tapi kan pemahaman literasi digital perihal masalah penting dan tidak pentingnya digital, positif dan negatifnya digital, mungkin kita sebagai orang tua bisa memfiltrasi itu untuk anak kita. Itu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas jawabannya, dan jawaban dari Bapak Muhammad Hakam tadi juga sekaligus menutup sesi tanya jawab kita ya teman-teman pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias nih menanyakan pertanyaan ke narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita dari pertanyaan teman-teman juga bisa memperkaya keilmuan kita terkait dengan kecakapan dalam bermedia digital. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan kegiatan berikutnya, terlebih dahulu akan saya bacakan closing statement ataupun kesimpulan ya dari poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Media sosial sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, namun hal ini masih disertai dengan dampak negatif dan juga positif, sehingga dibutuhkan kecakapan
untuk dan juga kebijakan dalam bermedia digital dan harus memperhatikan etika ketika kita melakukan komunikasi. Selain itu, kecakapan media digital ini juga diperlukan seiring dengan perkembangan internet. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk membangun infrastruktur media digital yang baik, sehingga kecakapan bermedia digital ini diperlukan utamanya untuk negara seperti kita, Indonesia, selaku negara berkembang dengan pengguna internet tertinggi. Dengan tingginya penetrasi internet, generasi muda juga melihat peluang tersebut untuk berkarir menjadi content creator. Di era everybody's economy ini, teknologi memberikan peluang menyalurkan kreativitas dengan nilai ekonomi dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam bermedia digital juga diperlukan kebijaksanaan untuk melakukan reshare informasi dan juga teman-teman diwajibkan untuk lebih waspada ya dalam menggunakan dompet digital karena maraknya pembobolan data yang dilakukan di platform tersebut. Selain itu, kita juga harus bijaksana dalam bertransaksi di Lokakarya dan harus mengelola konflik serta komentar negatif yang ditemukan. Dengan memahami kiat-kiat yang disebutkan tadi, diharapkan teman-teman bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Baik teman-teman, untuk berikutnya saya persilahkan untuk narasumber kita. Barangkali akan kita mulai dari Bapak Yuliandre untuk memberikan closing statement-nya Pak untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Diva, terima kasih Pak Prananda dan juga Kang Farhan, terus Pak Hakam juga yang berkolaborasi pada siang hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sahabat digital yang saya banggakan, teman-teman dari operasional, pelaksanaan berbakti Kominfo, tentu ini menjadi catatan baik bagi kita bahwa digital kita ini sudah maju, negara kita ini sudah maksimal dalam intervensi bagaimana infrastruktur digital ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya kebermanfaatannya sangat penting kita gunakan untuk kebermanfaatan yang baik. Jangan sampai teknologi ini mempersulit kita, bukan mempermudah kita. Saya yakin teknologi muncul karena mempermudah kita, bukan mempersulit kita. Nah, cakap bermedia digital salah satunya dari unsur ekonomi bisa kita lakukan. Yang biasanya jual bikin pisang goreng misalnya di gerobak, kemudian sore kita masak, kita menunggu kapan lakunya. Sekarang enggak, orang bisa online, saya penjual pisang goreng yang mau pesan silakan. Nanti sore jam segini akan saya antarkan, saya distribusikan lewat WhatsApp group bisa kita lakukan, lewat Instagram bisa kita lakukan, semuanya gratis gitu. Artinya begitu indahnya nilai ekonomi dalam sebuah digital. Kebermanfaatan sosial yang selama ini nggak punya skill, bagaimana cara masak, kita tonton YouTube-nya, kita gunakan bagaimana cara masak, bagaimana belajar main komputer dan sebagainya, ada semua di literatur di YouTube. Dan begitu juga yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, manfaatkanlah cakap media digital untuk kebermanfaatan, untuk kebaikan kita. Bukan untuk hal-hal yang kira-kira membuat otak kita itu menjadi rusak, bahkan untuk merusak orang lain dengan cyberbullying dan sebagainya. Sekali lagi, itu yang mungkin boleh kita simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bakti Kominfo, DPR RI, dan teman-teman semua, dan khususnya Pak Akam pada hari ini, dan juga teman-teman yang bergabung pada siang hari ini. Mohon maaf, Mbak Diva, kalau ada yang kurang sempurna, sukses terus. Salam komunikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Ya, dipersilakan kepada Bapak Muhammad Hakam ya Pak untuk memberikan closing statement-nya. Ya, mungkin saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Kang Farhan, anggota DPR Komisi 1, dan Mas Andre, perwakilan dari Kominfo, yang sampai siang hari ini menyempatkan on cam lah dengan kita semua. Mungkin sedikit menambahkan penutup bahwasanya pentingnya literasi digital untuk penggunaan secara bijak dalam dunia digital, terlepas itu di media sosial atau di penggunaan platform digital, marketplace, digital payment, apa segala macam. Jadi pentingnya pemahaman atau search lebih dahulu sebelum ingin mengetahui hal-hal perihal masalah digital. Jadi yang namanya melek digital itu memang hal wajib hari ini yang harus kita
lakukan bersama-sama. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hakam atas closing statement-nya. Dengan ditutupnya closing statement dari Bapak Muhammad Hakam tadi, sekaligus juga kita menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Mungkin boleh ya teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang pada hari ini sudah bergabung untuk memperkaya ilmu dan juga menambah kemampuan teman-teman terkait dengan literasi digital dan juga kecakapan untuk berselancar ya di media sosial, dan bagaimana teman-teman juga nantinya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua bisa menerima manfaat dari sesi diskusi kita pada hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah sangat bermurah hati ya untuk berkenan membagikan ilmunya. Oleh karena itu, mewakili teman-teman partisipan, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Farhan, Bapak Yuliandra Darwis, dan juga Bapak Muhammad Hakam. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Dan kembali saya ingatkan untuk para hadirin, jangan lupa untuk mengisi post-test ya, sekaligus sebagai bukti bahwa teman-teman sudah hadir dalam acara hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita berpindah ke agenda berikutnya. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa akan ada door prize nantinya akan diumumkan oleh Master of Ceremony di akhir acara. Jadi teman-teman jangan sampai pergi meninggalkan Zoom meeting pada hari ini terlebih dahulu ya. Kalau begitu langsung saja saya tutup sesi diskusi pada hari ini dan akan saya serahkan kepada Master of Ceremony berikutnya. Saya Diva Nuramarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oh ya. Surat sabeu kukuakai ka Kominfo, ka Bakti Kominfo, kalulun na kuno akam jaringan internet, kalau jaringan internet dirom akekai ku promosi akekai budaya mai mentawai termasuk titik raga inia sangat berinya siberi kabaga. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet. Berkat adanya akses internet ini, petugas kesehatan kita dapat memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Bidan Sehati dan Tele CTG, juga aplikasi Halodoc. Kehadiran jaringan internet dari Bakti sangat membantu saya dalam berkomunikasi. Kami tinggal di daerah rawan bencana, sehingga komunikasi sangat penting untuk menghindari dari bencana. Dulu ketika belum ada jaringan internet, kami hanya bisa membaca buku. Tapi kalau misalnya di rumah, kalau nggak ada buku, bagaimana? Tapi dengan adanya internet, dapat membantu kami untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Terima kasih kepada Bakti Kominfo yang telah menyediakan akses internet di desa kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
mengucapkan terima kasih kepada aplikasi Bidan Sehati dan alat Teles CTG. Karena kami sebagai bidan mempermudah kerja kami untuk menentukan kesejahteraan bayi dan menentukan faktor risiko kehamilan. Terima kasih. Surat Sabeu, Bakti Kominfo, dan aplikasi Bahaso. Dengan tersedianya jaringan internet, kini belajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Sikora lebih mudah. Terima kasih Halodoc, sekarang konsultasi dengan dokter bisa kapanpun dan dari manapun pakai HP. Kok bisa? Bro, gimana sinyal di sana? Oh iya, bagus nih sinyalnya, ngebut. Kok bisa video call di tempat begini? Tentu bisa. Bakti Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi menjangkau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Makanya sinyal kencang di sini. Bakti Kominfo membangun selat optik Palaparing sepanjang 13.000 km di 57 kota atau kabupaten yang terintegrasi jaringan existing. Dengan Palaparing sebagai backbone, menjanjikan internet cepat di seluruh pelosok negeri. Sayang, aku masih hidup nih. Wih, kenapa kau kabur? Sini, jangan kabur, sini. Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Baik, hadirin sekalian, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi hangat pada tema kita hari ini, Cakap Bermedia Digital. Semoga teman-teman yang tadi telah menyaksikan dan menyimak dengan baik nantinya bisa mendapatkan ilmu untuk dipraktekkan dan diimplikasikan di kemudian harinya. Dan juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk dapat memberikan pilar dan juga kiat-kiat baru kepada kita semua. Kepada Bapak Muhammad Farhan selaku anggota DPR RI Komisi 1, Bapak Yuliandre Darwis selaku Ketua Dewan Pakar ISKI, dan yang terakhir Bapak M. Hakam Amarullah. Terima kasih banyak sekali lagi, dan untuk apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan, maka akan ada pemberian plakat yang akan diberikan oleh kami untuk tanda terima kasih kami kepada kedua narasumber kami yang pada hari ini telah memberikan informasinya. Maka diharapkan kepada perwakilan dari panitia untuk dapat memasuki dan bergabung bersama saya untuk memberikan plakat Bapak Muhammad Farhan
selaku anggota DPR RI Komisi 1. Mohon izin. Oke, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya akan ada pemberian plakat kepada narasumber kita yang selanjutnya, yaitu ada Bapak Muhammad Hakam Amarullah yang pada hari ini telah memberikan waktunya untuk memberikan insight dan kiat-kiat baru kepada kita semua. Dipersilahkan kepada Ibu Titin untuk memberikan plakatnya secara simbolik kepada narasumber kita yang kompeten pada bidangnya hari ini. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan plakat kepada narasumber kita. Terima kasih sekali lagi. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita telah memberikan plakat dan sekarang ada apa sih sebelum penutupan? Kalau kayaknya tadi belum aku mention ya, kalau akan ada pengumuman door prize untuk 15 pemenang. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual. Mohon disimak, didengarkan baik-baik siapa kira-kira ya orang-orang yang beruntung pada hari ini. Akan ada totalnya 15 pemenang pada hari ini. Izin saya untuk membacakan para pemenangnya. Di antaranya Rafli, Cherry, Rani, Wardana, Adawiyah, Jamaluddin, Agung Nugraha, Andrianto, Reva, Akmal Oktavian, Anastasia, Sonjaya, Anissa Mahdia, Ari Mahendra, dan Asmawati Rahayu. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual. Congratulations. Selamat kepada ke-15 pemenang door prize yang pada hari ini telah memenangkan hadiah. Dan nantinya untuk para pemenang akan dihubungi oleh panitia dari kami ya. Kemudian kita telah sampailah di penghujung acara teman-teman sekalian. Namun sebelumnya marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk panitia boleh diperlihatkan dulu layar Zoom-nya. Saya mau lihat mana nih yang masih antusiasmenya luar biasa, yang masih menyalakan kameranya sampai sekarang. Luar biasa sekali. Mohon izin untuk para hadirin partisipan yang belum mengaktifkan kameranya, harap diaktifkan karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama. Oke, mulai dari slide 1 dulu kali ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, untuk slide 2. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, ini kameranya masih aktif semua nih kayaknya ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, masih ada slide selanjutnya ya nih ya. Satu lagi, oke. 3, 2, 1, buncis. Oke, baiklah. Tadi kita sudah capture ya senyuman cantik-cantik dan ganteng Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini telah bergabung pada seminar Merajut Nusantara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Semoga tema pada hari ini cakap bermedia digital, kita bisa mendapatkan kiat-kiat baru dari pemaparan-pemaparan yang diberikan oleh narasumber kita dengan substansi dan perspektif yang baru juga. Semoga acara hari ini dapat memberikan kesan pesan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga dapat meningkatkan awareness serta literasi digital kita dengan menguatkan dan juga meningkatkan critical thinking yang kita miliki. Kalau begitu langsung saja kami selaku Panitia Bakti Kominfo, saya Naila Nurhaliza, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.